Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menyumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything. Bahwa pikiran bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind. Kelola pikiranmu. Baik pemirsa Dharma TV, ada suatu petunjuk yang mengatakan bahwa kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Manage your mind adalah salah satu cara kami untuk membahas bagaimana mengenali diri kita. Baik pemirsa Dharma TV, Manage Your Mind kali ini kedatangan tamu yang luar biasa dengan tema Nyepi Itu Harmonis. Dan kita akan sapa tamu kita atau narasumber kita yaitu Bapak Tomo. Apa kabar? Om Swastiastu Pak Tomo. Om Swastiastu, baik-baik Bu Sada. Om Swastiastu juga kan kalau dari Bali ya? Betul. Dari Hindu ya? Yeah. Baik, Pak Tomo, monggo perkenalkan dulu dengan pemirsa, penjenengan dari mana ini? Nama lengkapnya juga dong. Iya. Ya. Pemirsa Dharma TV di mana berada, saya sampaikan salam Pangayu Pambagio Panganjali, Om Swastiastu. Semoga Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan waranugraha kepada kita semua. Kami atau saya dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang pada kesempatan ini diundang oleh Dharma TV. Terima kasih kesempatan yang berbahagia ini. Iya, terima kasih Pak Tomo atas kehadirannya di Dharma TV. Baik, terkait dengan tema dari pembicaraan kali ini ya Pak Tomo ya. Dan kebetulan acara saya ini memang mengenai mind, mengenai pikiran. Jadi saya rasa ajaran-ajaran agama sebenarnya juga mengajarkan kepada umatnya untuk mengenali diri. Untuk mengenali diri, untuk membimbing pikiran kita. Untuk membimbing pikiran. Seperti juga di Hindu ya. Betul. Oke, nanti kita kan, nah ini kita kan biasanya orang tuh selalu mencari perbedaan Pak Tomo. Akhirnya tarung. Ya kan, aku sumpah yang api, aku sumpah yang bener gitu kan. Padahal ternyata ada persamaan-persamaan. Ini yang jarang sekali kita gali. Maka keberadaan Pak Tomo ini moga-moga bisa merekatkan kembali dari teman-teman kita, para sahabat kita dari berbagai lintas agama kepercayaan di Indonesia. Ini tugas kita di Manage Your Mind. Baik, ini kalau nggak salah tanggal 20 Maret 2020 ini mulai nyepi ya Pak? 25. Oh 25 ya? Betul. 25 Maret ini dengan adanya corona apa mundur? Tapi tetap nyepi? Oh tidak. Oh tidak ya? Tetap aja. Dengan adanya corona kita malah suruh nyepi nih kayaknya nih ya, harusnya seperti itu ya. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan nyepi itu sih Pak? Ya, nyepi itu dari kata asalnya adalah sepi. Sepi itu artinya ya kita harus kembali ke dalam gitu. Ke dalam artinya kita tidak ramai, kita tidak hura-hura, kita tidak berpoya-poya, tetapi kita belajar untuk menyepikan diri kita. Artinya kita kembali ke dalam diri kita, apa sih yang kita berbuat gitu. Dalam artian untuk mengulat sariro angrosowani. Artinya wani mengoreksi apa yang ada dalam diri kita sendiri itu. Perenungan ya. Perenungan ya. Ini arti kuncinya dari nyepi itu sendiri. Jadi nyepi itu adalah sepi yang harus kita lakukan. Artinya adalah kita kembali mawas diri dalam diri kita sendiri. Gitu. Itu artinya. Kalau nyepi itu harmonis, apa itu harmonis Pak? Ya, harmonis ini adalah untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan, untuk apa ini namanya keharmonisan dalam semua yang ada dalam alam semesta ini. Jadi memang ini kalau dikaitkan, bagaimana nyepi itu kok bisa harmonis begitu. Nah ini ada hal-hal yang harus kita pahami, yang kita sebagai umat Hindu jangan kemudian ditelaah mentah saja gitu. Jadi banyak filosofi-filosofi yang harus dipahami tentang arti nyepi itu supaya bisa menimbulkan satu keharmonisan dalam alam semesta ini. Tidak hanya dalam diri kita sendiri, begitu. Tentunya manusia sebagai bagian dari alam juga. Begitu, betul. Mikrokosmos dan makrokosmos. Ya.
Iya. Iya, Pak Tomo, kalau Pak Tomo melihat ya, kebanyakan manusia ini apa benar bahwa hampir 90% dia sibuk di luar, Pak, jarang ke dalam. Jarang merenungkan diri ke dalam. Seperti itu. Saya sepakat. Ini umum ya, orang-orang umum ya. Mungkin Pak Tomo enggak kali ya. Enggak, sepakat ya. Sepakat ya? Sepakat dengan bahasa itu memang. Gitu ya? Iya, artinya dengan era milenial ini sudah banyak orang yang disibukkan dengan duniawi. Di luar, ya? Iya. Dunia materi Iya. di luar ya. Jadi sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Sementara ke dalamnya cuma 10%. Gitu. Apalagi kalau cuma setahun sekali, Pak. Apa enggak kurang itu menurut Pak Tomo? Ya sangat kurang sekali itu. Sangat kurang. Iya, iya. Nah, lewat nyepi manusia mengevaluasi hubungan dengan alam, Iya. dengan sesama manusia. Iya. Mungkin lagi congkrah be sopo gitu ya, direnungkan lagi gitu. Seperti itu mungkin ya, Pak ya. Iya. Dan kemudian dengan Tuhan atau Dengan Sang Pencipta. Sang Yang Widiwasa. Bagaimana caranya memperbaiki kualitas hubungan tersebut apabila belum seimbang, Pak? Adakah suatu metode di teman-teman ibu ini? Ya, begini. Jadi kalau kita konteksnya adalah nyepi, di ajaran Hindu itu ada beberapa rangkaian yang harus dilakukan sebelum menginjak ke nyepi itu sendiri. Gitu. Jadi rangkaian yang harus dilakukan adalah kita harus mensucikan diri kita lebih dulu. Dalam artian apa nih? Suci secara fisik? Fisik, lahir batin. Oh, lahir dan batin. Lahir dan Gimana batin. bicaranya, Pak? Ya, kita harus mengadakan satu upacara yang namanya kalau di bahasa Balinya itu ada melasti, ada melis, ada megies gitu. Nah, kami khususnya di Kabupaten Malang ini kita mengungkap dengan bahasa Jawa kuna yang istilahnya jalani dipuja. Ini. Jalani puja. Ya, jala itu adalah laut, puja itu sudah mengatakan arti dari bahasa itu sendiri. Maka upacara jalani dipuja itu pengertiannya adalah ngamet sarining tirta kamandalu ring telenging samudra. Karena menurut konsep Hindu, lautan itu, samudra itu ada yang menguasai, namanya Dewa Baruna. Dewa adalah manifestasi dari Sang Yang Widiwasa. Kemudian kita memohon kepada Sang Dewa Baruna untuk bisa memberikan tirta amerta lewat sari tirta kamandalu itu untuk membersihkan alam semesta ini. Baik mikrokosmos maupun makrokosmos. Maka upacara namanya jalani dipuja itu di samping untuk menghilangkan ledahing jagat, ledahing bawono juga untuk membersihkan diri kita pribadi, ini juga untuk meseimbangkan antara alam yang sekarang sedang berkecamuk ini. Semoga dengan upacara yang dilakukan, konteksnya adalah jalani dipuja ini bisa diterima oleh Sang Yang Widiwasa. Ini konteksnya di sana. Oke. Kalau menurut kaidah ini ya, bahwa 75% tubuh kita adalah air juga ya. Iya. Nah, ini mungkin adalah salah satu cara membersihkan, Betul. terutama yang didominasi air ini ya, Pak ya. Iya. Dan samudra adalah Bagian dari salah satu. 5% juga loh, bagian dari bumi. Sama loh, Pak, sebenarnya. Ini saya nyambung-nyambungkan ini. Gitu ya, Pak ya. Ya. Jadi membersihkan diri ya. Membersihkan diri melalui upacara itu. Maka itu kita lakukan nanti tanggal 22. Oh, sebelum 25 Maret Betul, Nyepi, tanggal ya, 22. tanggal Itu di 22. mana? Apakah di laut? Ya, di laut. Oh, kalau di sini di mana? Di Balikambang. Balikambang memang Ya. ada pura itu ya. Iya, di sana. Ya, Jadi ya, bisa itu. Makanya bahasanya adalah ngamet sarining tirta kamandalu ring telenging samudra. Ini. Jadi ini harus kita upayakan. Nah, karena ini ada hubungannya dengan virus corona. Biasanya kan didatangi oleh puluhan ribu umat di. Tapi kemudian dengan situasi seperti ini ya kita lakukan dengan perwakilan-perwakilan saja. Nanti tirtanya dibawa pulang. Nah, dari sana di puranya masing-masing oleh para pemangku dibagikan
oleh semua jamaahnya Hindu itu. Ya. Begitu. Dan mungkin bisa disaksikan di televisi aja, bisa menghubungi Dharma TV bagaimana apa bisa nanti. Iya kan? Supaya tidak ketinggalan acara tersebut. Sekarang malah pakai gadget YouTube, Pak. Iya, jadi ini pertama. Rangkaian pertama yang harus dilakukan oleh umat Hindu. Tanggal 22 Maret di Balai Kambang. Ya. Nah, terus kemudian, nah ini yang dimaksud ada rangkaiannya dengan nyepi itu harmonis. Gitu. Jadi menyeimbangkan antara Buana Agung dan Buana Alit. Mikrokosmos dan makrokosmos dalam upacara itu. Kemudian yang kedua, ini tanggal 24, ini ada namanya upacara Taur Agung. Taur Agung itu sebuah upacara yang memberikan satu penghormatan khusus kepada para butakala. Para butakala itu kalau orang lain mengatakan itu adalah lelembut. Saking lembutnya rapati ketok. Makanya virus yo lembut Pak ketok. Oke. Baik, tentang butakala nanti kita bahas lagi ya Pak ya. Saya juga penasaran nih. Baik, pemirsa Dharma TV tentunya jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Bapak Tomo dari Hindu Dharma ya Pak ya. Dan kita lagi membahas tentang nyepi dan itu tadi lagi dibahas tentang Butakala. Butakala bukan Butakolo ya, Butakolo. Iya Pak, Butakala itu apa Pak sebenarnya Pak? Ya, para Butakala itu juga salah satu ciptaan Sang Hyang Widiwasa ya. Sang Hyang Widiwasa itu juga menciptakan alam beserta isinya. Nah, Butakala itu bagian dari isi alam ini. Ya. Dewa tadi juga toh? Ya. Kemudian Butakala ini yang sering mengganggu kita, yang sering memberikan hal-hal yang negatif kepada kita gitu. Nah, ini kepada umat Hindu pada saat tanggal 24 ini kita upacarai. Para Butakala ini diberikan upacara. Kalau di Hindu kan mesti ada upacara itu, ada upakara, ada bebantenan, ada sesaji dan sebagainya. Ini atur bakti kepada penghormatan kepada para Butakala itu diberi penghormatan. Supaya para Butakala itu memberikan satu pemahaman bahwa oh, dia dihormati. Akhirnya dia akan memberikan pemahaman kepada kita sebagai manusia. Mensumiakan, sumia itu apa ini? Melakukan satu situasi yang kondusif. Artinya para Butakala tidak lagi akan mengganggu kepada kita. Dan Butakala akan memahami tentang di mana dia akan berposisi gitu. Jadi dia tidak akan mengganggu pikiran kita, mengganggu kepada fisik kita dan lain sebagainya karena dia sudah dihormati oleh dalam upacara itu. Luar biasa nih kalau mengacu pada hukum sebab akibat atau hukum karma. Dengan menghormati bagian-bagian dari alam, mereka juga akan menghormati kita. Seperti itu ya Pak ya? Betul, iya. Kira-kira gitu ya? Iya. Kalau kita acak-acak mereka bisa acak-acak kita juga nih. Makanya dalam konteks Hindu itu kan kita harus menghormati bagian dari ciptaan Sang Hyang Widiwasa. Luar biasa. Iya. Maka itu tanggal 24 itu harus kita lakukan bersama-sama untuk mensumiakan para Butakala itu supaya tidak mengganggu kepada kita. Khususnya umat Hindu yang nanti tanggal satu hari berikutnya mau nyepi gitu. Iya. Jadi alam semesta sudah dihormati melalui upacara Jalayan Dipuja. Kemudian diri kita sudah disucikan melalui Tirta Amerta tadi. Kemudian para Butakala sudah kita sumiakan melalui upacara Taur Agung itu. Taur itu bukan berarti taur gelut loh Bu. Iya, makanya saya tadi pikir taur. Taur itu satu upacara penghormatan. Ini taur namanya. Nah, kemudian setelah itu umat Hindu masuk dalam sentong tengah, dalam kamar sucinya masing-masing untuk melakukan penyepian. Sebentar. Sebelum masuk ke nyepi nih Pak tadi Pak. Jadi tadi kalau saya lihat bahwa ini kan banyak orang yang menduga bahwa sajen-sajen itu sesuatu yang musyrik seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau di dalam saudara kita di Hindu ini biar jelas gitu.
Itu ada apa aja Pak bagian dari sesajen itu, dan apa sih maknanya? Apa memang ada filosofinya juga sebenarnya Ya. dari sesajen-sesajen? Jadi sesajen itu kan bahasa asalnya dari saji. Ya, menyajikan ya. Ya, sesajen. kita menyajikan. Ya. Sebetulnya kalau kita pakai bahasa yang lugas saja, sebetulnya Tuhan itu tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Ya toh. Ya, 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 betul. tetapi karena kita manusia punya kemauan, manusia yang punya keperluan, ini juga perlu mengaturkan hasil dari rezeki dari waranugraha yang diterima. Kowe aja serakah rek wis dikei sak pirang-pirang tapi ora pernah mengaturkan rasa terima kasih, rasa bersyukurnya kepada Tuhan juga tidak ada. Ini wujud satu rasa bersyukur kepada Sang Maha Pencipta, kemudian dirakitlah itu ada buah-buahan, ada nasi, ada Kalau dulu mungkin hasil pertaniannya hasil mereka, pertanian. gitu Pokoknya ya, Pak, ya? ulu pawutuning bumi itu Hasil dirangkai kebun, menjadi menjadi sesaji kemudian yang indah, gitu ya, itu. yang indah seni gitu Iya, ya. Oke. iya. Karena itu disuguhkan sebagai wujud rasa syukur, rasa astungkara dan kepada Sang Maha Pencipta. Iya. Itu ya, Ya. maksudnya ya Pak ya. Jadi mungkin teman-teman yang selama ini belum paham ya, untuk apa sih sesajen itu, musyrik deh, buat apa gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau bisa dijelaskan itu adalah bentuk rasa syukur, dan itu biasanya karena kita hidup di alam Indonesia yang kaya dengan buah, ada hasil pertanian, ya kan? Itulah yang rasa terima kasih kepada tanah juga ya Pak ya, yang menghasilkan alam juga kan, Ya. yang menghasilkan makanan-makanan itu, kemudian disajikan dengan indah, ditata dengan indah sebagai bentuk seni keindahan. Jadi janganlah kita kemudian memusik-musikkan sesuatu, karena ini adalah art, seni. Ya. Suatu seni pemujaan, dan saya rasa kita harusnya bisa menghargai seni yang lain seperti itu ya Pak ya. Kira-kira kalau di sesajen biar nggak ada pikiran-pikiran gitu loh, buat apa sih gitu? Ya betul. Jadi sesaji itu ada 3 yang harus kita lakukan. Tadi yang pertama adalah kita kemas, kita rangkai seindah mungkin untuk persembahan aturan rasa terima kasih bersyukur kita kepada Sang Maha Pencipta. Ya. Kemudian yang kedua, aturan kita kepada sesama manusia. Ya. Ini juga kita rangkai dengan sesaji itu. Berarti ngajak makan-makan juga ya? Iya. Satu contoh sekarang, kalau di rumah mungkin ada upacara ngotoni, wetonan itu ya, hari ulang tahun. Itu kemudian dirangkai dengan hasil-hasil bumi itu dengan sebegitu bentuknya. Ini sebetulnya untuk terima kasih kepada sesama ini. Ya, itu. Kemudian yang terakhir kita rangkai juga sesaji itu untuk para butakala. Butakala ini dalam artian jangan cuma yang tidak kelihatan saja, termasuk bumi. Ya. Bumi kita juga kita aturi dalam upacara tanggal 24 itu. Diatur itu dalam sesajen juga ya? Sajian juga. Selama ini buminya dicangkul, diinjek-injek, ditanemin, tapi nggak pernah diludahi. Jadi ini kita ya. Jadi ini tanggal 24 kesempatan kita untuk mengaturkan penghormatan kepada bumi pertiwi dan kepada para butakala. Maka sebetulnya, maaf ini, sahabat-sahabat kita, komunitas Hindu ini sebetulnya sangat cinta dengan tanah air. Ya. Jadi upacara yang jalan di Puja itu satu penghormatan kepada air, kemudian pada tanggal 24 itu penghormatan kepada bumi, cinta kepada bumi dan air, tanah dan air. Tercinta kita Indonesia. Ini Busada sebetulnya. Iya, sebenarnya kayaknya tanah air juga berasal dari upacara-upacara ini dulu, sebutan tanah air. Kita juga punya bagian tanah dan air ya. Betul, kan Pak? Dalam diri kita. Dalam diri kita ya. Betul. Jadi mungkin kalau yang bisa saya saya sampaikan mungkin kepada pemirsa bahwa dengan selalu mengingat bagian dari 2 unsur tanah dan air, dengan selalu
menciptakan suatu keindahan, Ya. menghargai dengan keindahan itu Ya. loh Pak. Itu sebenarnya halus sekali loh Pak, halus dan Ya. berseni ya kalau Seni, ajaran ini ya. Ini yang dianukan Roso. roso, iya. Rasa Ya. yang seni Betul. itu ya. Ya. Nah, kemudian apa ada lagi Pak selain itu? Ya. Tanah air itu tadi ya. Ya, tanah air tadi sudah upacaranya itu, makanya disimbolkan kalau pada Butakala itu kan mesti ada pawai ogoh-ogoh itu ya. Iya, iya. Ya, dengan bentuk Kok yang serem yo? ya serem-serem. Ya, pasti. Itu sebetulnya filosofinya itu menggambarkan betapa buruknya orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran Jahat, ya. kebencian, serakah. Itu satu wujud ilustrasi Iya, saja. iya, iya. Ilustrasi. Sambil melihat aku cik serakah kak, aku cik punya pikiran elek kak, gitu kali ya. Tapi ini juga perlu dipahami oleh kita semua. Kadang-kadang kalau kita tidak jelaskan, ini banyak yang punya pendapat bahwa loh orang Hindu sing disembah kok, serem-serem ngono yo, modelnya kayak buta-buta tok. Kan orang kalau tidak ngerti seperti itu. Betul. Ya. Maka sebetulnya ini bukan bagian dari yang kita sembah, tapi ini satu aspirasi, satu ilustrasi bahwa kayak begini kemungkinan wujudnya para Butakala itu. Ya. Maka ini Butakala ini disumiakan, nanti akan terakhirnya dalam upacara itu kan diupacarai ada pembakaran. Padamkan Iya. segala Nah, itu. harapan batin. Nah, jadi disempurnakan lah istilahnya, disempurnakan. Artinya menuju kepada titik temu bahwa antara adharma dan dharma ini mencapai satu kebenaran. Itu. Ada dualitas ya Pak, negatif Ya, dan positif gitu ya. Ya. Baik, itu luar biasa sekali. Jadi kalau zaman dulu kan nggak ada film. Kalian nonton tentang baik yang buruk mungkin ada film. Kalau zaman dulu leluhur kita sudah membuat suatu seni pertunjukan untuk mengingatkan tentang mana baik dan mana buruk. Betul, iya. Kira-kira gitu Pak Tomo. Betul, iya. Itu kan sudah zaman ribuan tahun yang lalu ya. Iya. Anak-anak sekarang ini kayak ngelihatnya ya karnaval gitu aja Pak. Nggak ngerti gitu maksudnya ini apa. Iya. Ya. Betul, iya. Ini mungkin bagaimana Pak untuk menjelaskan kepada anak-anak generasi muda, generasi yang lebih Ya, muda? maka ini kewajiban kita sebagai majelis ini dalam satu kesempatan ini memberikan satu semacam kayak workshop, kayak Dharmatula gitu. Kita berikan satu pemahaman supaya generasi muda juga paham tentang arti filosofi itu. Tidak istilahnya opo jare, biyen ngono jarene mbah-mbahku ya wis pokoke ngono ae. Apalagi nggak milih ngono Pak, ono semono Pak, selapo ngono ya, ada gitu juga. Iya, makanya ini harus dipahami sesuai dengan apa yang ajaran di sastra kita. Oke, baik. Nah, sekarang yang saya mau tanya, di dalam Nyepi melaksanakan berbagai ritual. Aspek pertama dari ritual harinya Raya Nyepi adalah amata geni. Apa yang disebut amati geni? Amati geni. Iya, Ya. jangan dijawab dulu Pak ya. Ya. Baik, pemirsa Dharma TV tentunya kita akan bahas dari saudara-saudara kita yang Hindu, apa sih yang disebut dengan amati geni pada saat Nyepi? Cek mana-mana. Kita ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV tentunya masih bersama saya Satna Dewi dengan narasumber kita Pak Tomo dari Hindu Dharma, dan tentunya apa kabar bagi Anda yang baru saja memutar channel Dharma TV. Anda bisa melihat melalui alamat streaming kami, dan itu bisa Anda lihat di seluruh dunia, juga di YouTube. Jangan lupa untuk nge-like dan subscribe agar acara ini tetap hidup, dan tentunya Anda akan diberikan informasi jika ada siaran-siaran yang baru. Baik Pak, ini tadi masuk lagi ke yang Nyepi nih pada tanggal 25 Maret itu ada beberapa hal yang dilakukan. Ya. Jadi setelah kita melakukan upacara beberapa rangkaian tadi, Resik-resik ini mau ya, sudah, kemudian mensumiakan alam semesta, kemudian kita baru masuk ke inti daripada upacara Nyepi itu sendiri, yaitu sebetulnya ada 4, Bu. Jadi tidak ada amati geni saja. Jadi ada amati geni, amati lelungan, amati lelanguan, amati karya. Nah, ini boleh dijelaskan deh Pak satu-satu Pak. Jadi
Pertama adalah amati geni. Nyepi itu sebetulnya kita harus melakukan amati geni dalam artian tidak hanya api dalam kompor, api dalam lampu, tidak hanya itu aja. Gelap dong? Ya, jadi kita harus mematikan ini, apa ini namanya, emosi kita. Oh, ini yang dalamnya? Iya. Yang lahirnya mati lampu berarti? Mati lampu. Oh, gelap-gelapan? Iya. Nggak boleh lilin satu pun nggak boleh? Tidak boleh. HP? Oh, ya, boleh otomatis dong, ya. tak boleh. Oh gitu ya? Oke. Ini selama 24 jam kita Dari mulai melakukan jam? itu. Jam 6 sampai jam 6 berikutnya. Jam 6 sampai jam 6 pagi nih? Ya. Ini supaya tetangga-tetangga kita yang beragama lain nggak bertamu gitu Ya, loh, tiba-tiba nggak tahu dari ternyata kok petengan nih kita Ya, nih gitu ya. betul, ya. Ya kan, ini sambil memberitahukan pada pemirsa kalau memang tetangga kita ada yang umat beragama Hindu, tentunya nggak bertamu pada hari pertama Nyepi itu. Betul. Oh, memang cuma sehari ya Pak ya? Sehari, Dari 24 jam 6 pagi sampai jam 6 pagi berikutnya. 25 Maret? Ya, 26 Maret. Oh, 26. Dari 25 Maret jam 6 pagi sampai 26 Maret jam 6 pagi? Ya. Itu tetangga kita yang beragama Hindu akan mematikan lampu? Betul. Dan biasanya kalau pertama-pertama tidak paham itu dikasih tulisan Bu di depan pintu. Oh, di pagar gitu ya misalnya ya? Maaf, kami sedang nyepi gitu. Dari jam sekian. Ya, kalau toh tidak, biasanya kan umat lain ini, wah, dulurku pas nyepi hari Hindu, saya mau datang mengucapkan selamat. Iya. Nanti tanggal 26 saja. Oh, 26. Jam berapa Ya. enaknya, Pak? Ya, sore-sore sambil minum teh hangat, sambil anda kue kan begitu. Iya. Baik. Jadi saya kembalikan ke amati geni. Ya. Jadi kita harus mematikan api, tidak hanya api dalam kompor, api dalam tungku, tetapi api dalam diri kita. Artinya amarah kita, ya, api yang nafsu kita. Ini tentunya bahasanya itu dipadamkan. Ya. Jadi dipadamkan, pengertiannya adalah tetap dikendalikan itu, supaya tidak terus membara. Ini amati geni. Ya. Kemudian amati karya. Ya otomatis pada 24 jam itu kita berhenti tidak bekerja, tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan hal-hal yang menyangkut masalah kepentingan di luar gitu. Terus di omah tok pokoknya? Iya, di rumah itu. Makan boleh? Makan? Ya enggak boleh. Oh, enggak boleh, Pak? Iya. Puasa? Ya puasa. Oh. Puasa. Makanya orang Hindu itu puasanya cuma 1 tahun, ya 1 kali itu. Tapi 24 jam. Tidak makan, tidak minum. Tidak tidur? Sebetulnya tidak boleh tidur. Lebih baik tidak Ya. tidur ya? Tidak tidur dan tidak bicara. Ya. Jadi benar-benar masuk ke dalam. ya. Jadi itu yang amati karya. Amati lelanguan. Lelanguan ini lelaguan, jadi tidak bersenang-senang. Oh. Tidak nyanyi-nyanyi, tidak pergi ke kafe, ke mana itu namanya, kalau di itu kan ada yang musik-musik itu, ya tidak boleh melakukan hal itu. Bahkan di rumah tidak boleh juga. Jadi itu amati geni, amati karya, amati lelanguan, amati lelunganan. Lelunganan berarti tidak pergi. Kalau lelanguan itu lagu, musik, bersenang-senang. Oh, bersenang-senang. Iya. Jadi 4 itu ya hal yang harus dihentikan dalam 24 jam. Yang harus kita lakukan apa? Yaitu kita masuk ke dalam untuk kita samadhi. Kita melakukan hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Jadi kita lakukan, terus kita boleh membaca kitab suci. Boleh. Nah ini loh yang saya mau tanya, cara samadhinya itu bagaimana Pak? Ya. Metodenya, apakah berbeda-beda atau ada satu metode khusus? Begini, jadi kalau di Hindu itu ada persembahyangan dulu untuk menuntun satu
ini panca indera Titik kita, fokus, ya, supaya kita tertuntun dulu, ya. Setelah itu kita melakukan kirtanam. Ya. Apa tuh? Kirtanam itu menyebut nama Sang Maha Pencipta berulang-ulang kali, itu dengan pakai ini, apa itu namanya? Tasbih. Ya, kalau di sahabat kita Muslim tasbih. Kalau kita di sini apa namanya itu? Gayatri. Oh, ya Gayatri pakai Ginitri ya? Genitri. Ya? Oh, namanya Genitri. Semua agama punya loh Pak ya? Itu ya? Semua agama punya. Oh ya, pakai Genitri Islam itu. punya, Ya, Kristen itu. punya, Hindu punya Ya. juga. Cuma isinya kita kan 108. Ya, 108. jumlahnya 9 juga, 1 tambah 8, 9. Ya itu. Tiga, Ini tiga, terus sama. kita lakukan kirtanam itu. Ini untuk menuntun kita, pikiran kita untuk Tenang, selalu tenang, kemudian masuklah ke meditasi itu. Oke. Jadi memang itu tidak mudah. Ya, mudah kita bicarakan tapi sulit untuk kita lakukan. Tetapi kita sebaiknya harus belajar terus gitu. Belajar terus untuk membaca-baca tentang kebenaran, akhirnya pemikiran kita tertuntun kepada hal-hal yang positif. Ini karena selama sudah berapa ratus hari kita terus sibuk dilakukan hal-hal yang duniawi itu, ya. Itu kemudian pada saat yang tertentu kita perlu melakukan itu. Supaya apa? Ya, tertuntunlah pikiran kita itu ke sekali-kali kita kosongkan itu. Kita lepas dari kepentingan-kepentingan keluarga, kepentingan anak, kepentingan istri, ya, kepentingan masalah yang lain. Kita harus fokus kepada kepentingan pribadi kita kepada Sang Maha Pencipta. Ini harus kita lakukan pada saat nyepi itu. Makanya terus di sana akan muncul introspeksi diri, apa yang sudah pernah kita lakukan selama ini, berapa orang yang sudah saya lakukan pengecewaan itu, saya sudah menyakiti, ya, dan lain sebagainya. Ini harus kita lakukan. Ini yang kadang-kadang tidak pernah kita lakukan, Bu Sada. Jadi cuma kita nyepi, yes, koyo iku wae. Kewajiban ngono ya wis. Tetapi arti dari filosofi itu tidak pernah kita gali. Dan kemudian kita tidak pernah ketemu yang namanya kebahagiaan yang sejati itu di mana gitu. Maka ini yang harus kita lakukan, ulat sarira ngrasawani. Jadi wani goleki karo kesalahan metani awake dhewe. Betul itu. Kan yang sering terjadi kan metani salahe wong. Seperti itu. Jadi ini yang terus kita lakukan dalam setiap saat dan terus kita sembahyang, Bu Sada, pada saat itu menghubungkan terus kepada Sang Maha Pencipta. Sembahyangnya gimana Pak? Ya, kita lakukan Trisandia. Gimana itu Pak? Ya, mantramnya. Om Burbhuaswah Tatsawitur Wariniam Pargo Dewasya Dimai Dioyona Prachodayat. Ini ada 6 bait, Bu Sada. Pakai nafas nggak Pak? Iya. Jadi untuk itu waktu Om Burbhuaswah Tatsawitur Wariniam Pargo ini sama menarik napas gitu. Kemudian bait berikutnya ini mengeluarkan napas pelan-pelan. Jadi kita konsentrasi bahwa keluarnya napas dalam hidung ini sangat terasa sekali. Dan di sana akan tertuntun pemikiran kita akan konsentrasi. Menyadari Ya, napas ya yang selama menyadari ini, napas berarti ya. napas saya itu keluar masuk ini luar biasa. Ini karunia Tuhan. Membuat tenang ya Pak ya. Iya. Karunia Tuhan menyadari tentang arti hidup kita. Ya, Jadi seperti itu. Dan kemudian berikutnya, bait berikutnya, tarik lagi pelan-pelan. Jadi konsentrasinya, kita kan sulit untuk konsentrasi itu. Ya, kadang-kadang kita sembahyang mengucapkan mantra, tapi pikirannya neng mall. Gitu. Waduh, udah jarak kusuk ya. Ya. Jadi caranya kita pelan-pelan seperti itu. Dengan nafas itu tadi. Iya, dengan mengatur masuknya napas dan keluarnya napas. Di hidung ini akan sangat terasa sekali. Ini. Ya, ini untuk menuntun kita, upaya-upaya kita untuk menenangkan pikiran kita ke arah ke meditasi itu. Iya. Kemudian setelah itu dilakukan dengan kirtanam tadi. Terus itu sambil meraih genitri itu,
Ya. Ini kalau nggak salah di sini ada saraf kepala Pak, sehingga ditenangkan kemudian dengan dipijet Betul. secara ilmiah loh ini. Iya. Jadi tenang, pikiran iseng, betul, Bu. stres gitu ya. Ya. Nah, ini kita lakukan pelan-pelan ya. Akhirnya nanti tidak terasa pada saat ketika sudah waktunya hampir pagi, ini sudah kita akan bisa menyelesaikan tugas kita, menyelesaikan kewajiban kita sebagai seorang beragama, yaitu nyepi itu. Nah, wah itu tadi seharian berarti nggak boleh tidur ya, nggak boleh baring Pak? Iya. Sebetulnya idealnya memang seperti itu, Bu Sada. Ya. Tetapi namanya manusia ya, ini ada tingkatan-tingkatannya, tingkat kemampuannya. Coba dilakukan tiap hari ya, nggak perlu harus ngebleng gitu Pak ya, tapi Ya. rutin gitu seminggu sekali kayak apa gitu, kayak ya keren gitu Pak, kuat banget itu. Pak, dari merayakan tahun Saka kita memperoleh suatu nilai kesadaran dan toleransi yang selalu dibutuhkan umat manusia di dunia ini, ya kan? Baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai kesadaran dan toleransi yang terjadi saat ini? Apakah? Nah, itu jangan dijawab dulu Pak. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya jawabannya akan ada di segmentasi berikutnya. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Pak Tomo. Dan tadi kita bahas bagaimana pengaplikasian dari ritual-ritual atau metode-metode di dalam Hindu Dharma ini di dalam menghadapi kondisi saat ini Pak. Dan bagaimana apakah Pak, yang Bapak lihat Pak, satu, cukupkah nyepi itu hanya setahun sekali? Kemudian bagaimana sikap dari masyarakat Hindu terhadap mengenai kesadaran dan toleransi yang terjadi saat ini? Banyak intoleransi juga saat ini. Ya, memang benar Bu Sada. Kami sebetulnya untuk perayaan Nyepi ini dalam konteks ajaran agama Hindu kan memang setahun sekali. Tetapi kami sebetulnya di dalam memberikan satu dharma wacana, memberikan satu pemahaman atau siraman rohani kepada jamaah kita, itu Nyepi ini tidak harus dilakukan pada saat hari raya Nyepi saja. Tetapi kemudian setiap saat kita harus mampu untuk melakukan. Artinya apa? Di sana itu ada pengendalian diri, pengendalian yang namanya amarah. Api ya, tadi Ya. yang pertama tadi kan kalau yang kita bahas kan tanah dan air. Tanah dan air. Terus kemudian ini api dan udara Pak. Ya. 4 unsur kita tuh dikenali. 4 unsur itu harus dikenali, kemudian harus tetap dikendalikan. Betul. Amarahnya itu tidak pada saat nyepi saja terkendali, kemudian setelah tidak nyepi diumbar, ini tidak. Jadi harus setiap saat. Makanya ada bahasa pitutur dalam Jawa kuna itu begini. Poso sak lawase, mangan turuo sak kepenake. Ini harus diterjemahkan. Oke. Jadi mangan turu sak kepenake, sir mangan yo mangano, sir turu turuo, tapi poso sak lawase. Ini yang penting. Jadi artinya dalam saat makan tetap dalam situasi yang berpuasa terkendali, saat tidur pun tetap harus terkendali. Ini bahasa pituturnya orang tua dulu itu ini lugas ya. Iya, jadi landasannya itu di pengendalian ya. Kon tapi lapo ya, jadi landasannya di pengendalian. Pengendalian. Jadi tetap poso. Jadi poso itu kan ngeposne pangroso. Tadi rosone ini harus dipusatkan. Nek kira-kira aku dilarani karo wong liya ini krasa pegel ya rasa nglarani liyan. Boleh bales ya Pak? Ya boleh bales gitu. Kemudian saya dipisui karo konco ini rodok medong ya rasa misui kancane seperti itu. Jadi ini bagian dari pengendalian itu. Maka kemudian kalau kita lakukan hal seperti ini terus menerus ya toh. Tidak hanya pada saat nyepi saja. Ini maksudnya Bu Sada, jadi tidak harus nyepi itu setahun sekali. Iya, tapi sebetulnya ini harus kita lakukan kalau bisa setiap hari malah lebih bagus. Artinya pengendalian kita terus kita lakukan di mana dan kapanpun saja. Ini yang penting. Betul. Jadi melahirkan manusia yang berkesadaran istilahnya. Senantiasa sadar. Senantiasa sadar dan ini ada pemikiran yang ketulusan ini. Tulus. Jadi di mana dia melakukan hal-hal
yang dia lakukan tidak ada rasa ngerundel, keterpaksaan, tidak ada. Jadi ketulusannya ini dilakukan. Sembahyang karena ketulusan. Kita memberikan sesuatu kepada seseorang ya juga didasari rasa ketulusan. Menurut Pak Tomo, welas asih itu apa, Pak? Iya, rasa cinta kasih, welas asih. Jadi ngerteni nek iku kudune ditresnani. Di apa ini namanya, di welas asih ini yang karena rasanya itu sama gitu loh. Jadi rasanya Bu Sada seneng ku ya opo, aku ya tahu seneng. Ya. Ada istilah Hindu apa ya? Tatwamasi. Tatwamasi. Ya. Tatwamasi itu ya siro yo ingsun yo siro. Jadi ya. Jadi jenengan itu juga saya itu jenengan. Itu kesamaannya di mana? Itu ada di satu rasa, yang kedua adalah atman kita. Jadi atman apa, Pak? Atman itu sinar suci dari Sang Hyang Widi. Cahaya kalau sinar. Iya, sinar. Secara jiwa ya. Iya. Sinar ya. Jadi itu kalau bisa dilihat warnanya sama, bentuknya sama kalau bisa dilihat. Ya, jadi di sana pengertian tatwamasinya. Nah, kembali lagi kepada ini. Toleransi. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan catur berata penyepian kayak seperti itu, Bu Sada, ternyata kita sendiri di rumah, ya toh, nggak ada siapa-siapa, kita ternyata wong dewean itu nggak enak, ya toh. Kita sendiri itu juga nggak enak, juga rikuh gitu. Kita perlu berarti interaksi dengan sosial ya. Iya, dengan yang lain. Yang lain gitu. ya, seperti makhluk sosial. Kemudian kita merasa puasa tadi, perih, luwe, ternyata begitu kita keluar, oh ya apa ya, delok koncone lek kelaparan itu kayak seperti itu. Kita ada lebih tenggang rasa. Ya, harus memberikan sesuatu. Supaya rasa perih sing tahu tak rasane iku supaya juga aja sampai dirasakne kalau kancane itu. Seperti itu. Dan yang lain banyak sekali. Ini satu pengejawantahan dari filosofi catur berata penyepian itu. Jadi tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi kemudian iku lek dirasakno ambek wong liya terus ya opo rasane. Mendatangkan juga kemanfaatan akhirnya ya. Akhirnya bisa terhadap orang lain itu biasanya angkuh ya gak angkuh. Tepo seliro. Iya. Biasanya medit ya gak medit. Seperti itu. Nah, ini karena timbul kesadaran dalam diri kita. Iya, luar. Makanya sebetulnya ajaran-ajaran agama apapun yang ada di dunia ini sebetulnya sebagai pitutur, sebagai petunjuk, sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Agamanya itu semuanya baik. Cuma kadang-kadang orangnya saja yang mengartikan yang berbeda. Ini. Ya, kadang-kadang juga ada kepentingan-kepentingan. Ya, maka kemudian yang harus dilakukan oleh umat Hindu setelah menyelesaikan catur berata penyepian, ini di hari yang pertama ini yang harus dilakukan adalah ngembak geni. Nah, apa itu, Pak? Ngembak geni berarti ya tadinya kan amati geni. Kalau itu sudah selesai baru kemudian ngembak geni. Nah, boleh menyalakan api. Api tungku. Rokok. Tetapi yang harus dilakukan menyalakan api terlebih dahulu adalah api Yuswa. Oke. Ya, api dupa itu. Ya. Saya kan niru bosone sampean Yuswa itu. Ya enggak lah. Dupa saya ngomongnya dupa, Pak. Jadi ini yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jangan menyalakan api rokok. Ojo dhisik lah. Ya, jadi Yuswa itu, dupa itu kita nyalakan dulu, kemudian kita memetik bunga, kita rangkai menjadi sesaji, ya paling enggak canang sari, kita aturkan di tempat persembahyangan kita. Saat pertama kita mengawali tahun baru itu, kita harus melakukan syukur kepada Sang Maha Pencipta. Oh, bersyukur ya? Iya, kepada Sang Hyang Widi. Sudah melewati masa-masa itu. Iya, jadi bersyukur. Jadi itu manfaatnya antara lain adalah, pertama adalah
bersyukur, astungkara kehadapan Sang Hyang Widi. Karena saya sudah bisa melakukan kewajiban, bisa mengendalikan, bisa melakukan introspeksi diri dan seterusnya. Ini pertama. Kemudian yang kedua, mohon kepada Sang Maha Pencipta, Sang Hyang Widi, di tahun yang baru saja di setapak ini selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kesehatan dan seterusnya. Ini apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, ini bisa tercapai. Ini satu harapan. Jadi rasa bersyukur dan harapan ini dilakukan pada saat ngembak geni ini. Pertama itu dilakukan. Kenapa kok pakai dupa, Pak? Iya, karena ini kan simbol dari Dewa Agni. Dewa Agni itu adalah salah satu manifestasi Sang Hyang Widi yang merupakan persaksian. Jadi kalau kita bakar dupa, terus situ ada pecik api, berarti atur bakti kita itu disaksikan oleh Dewa Agni. Dan asapnya memenuhi udara, masuk ke udara, dibawa udara, partikel udara biar terkabul gitu ya. Harum suara, harum, ya, begitu. Ini dilakukan. Maka sebetulnya kalau ini kita maknai secara keseluruhan, ini menimbulkan satu keharmonisan sebetulnya. Maka Nyepi itu judulnya adalah harmonis sekali. Jangan dianggap itu Nyepi itu medeni, waduh, angker. Cobaan naik, selian nih, cobaan sedino, jam 6 ngebleng. Coba ya, luar biasa loh, itu pertarungan di dalam loh, Pak. Ya memang kalau tidak terbiasa seperti itu. Tapi kalau pelan-pelan kita lakukan sambil kita belajar. Hidup ini tidak ada yang sempurna, kita harus tetap belajar. Bertekad belajar terus ya. Baik. Pak Tomo, ini waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin Pak Tomo bisa memberikan suatu kesimpulan dari pembicaraan kita yang luar biasa ini. Sangat jelas sekali Pak Tomo menjelaskannya dan saya sangat mengerti, bisa memahami. Tinggal nyoba melok Nyepi. Itu luar biasa loh, itu perang sehari, nggak usah lama-lama lah, nggak usah 30 hari. Sehari aja kalau bisa dari 6 pagi sampai 6 pagi berikutnya. Wow, itu keren itu. Baik, monggo Pak Tomo, silakan. Baik, pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, khususnya umat Hindu di Kabupaten Malang secara keseluruhan pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942. Semoga Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan waranugraha, kita dijauhkan dari segala mara bahaya, kemudian kita senantiasa diberi kesehatan oleh Sang Hyang Widiwasa kepada kita semua. Nah, pada perayaan Hari Raya Nyepi ini, apa yang saya sampaikan, Nyepi adalah harmonis. Ini semoga bisa dimaknai. Beberapa filosofi yang ada di dalam kajian Hari Raya Nyepi ini sebetulnya merupakan pitutur untuk kita semua. Untuk itu, mari kita terus belajar, kita terus menghayati apa arti hidup ini. Jadi supaya kebahagiaan ini tidak hanya kita rasakan dalam diri kita saja, tapi kebahagiaan ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat, oleh semua alam ini. Semoga alam senantiasa berbahagia. Ini yang perlu kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Iya, terima kasih Pak Tomo atas rawuhnya dan atas penjelasannya yang jelas sekali. Baik pemirsa Dhamma TV, dan tentunya saya juga mengucapkan selamat Hari Nyepi kepada teman-teman sahabat-sahabat saya dari Hindu Dharma. Semoga Nyepi tahun ini benar-benar mencapai titik keharmonisan dengan alam dan menyumbangsikan keharmonisan kita dengan alam yang sudah semakin semakin tidak seimbang lah. Kita ikut menyeimbangkan lah seperti itu. Baik teman-teman mungkin dari lintas agama, saya merasakan suatu keindahan dari baru sekali ini saya bisa mendapat penjelasan yang sangat jelas. Bagaimana indahnya Nyepi, bagaimana bisa mengenali 4 unsur di dalam diri kita dalam suatu upacara yang tidak cukup
tidak panjang, jadi cukup 3 hari dan ditutup sebagai puncaknya adalah perang atau mengenali diri kita sendiri. Itu sesuatu yang luar biasa. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam kita bisa coba itu, apakah kita bisa keluar sebagai pemenang di berikutnya, di hari berikutnya, dan kemudian melakukan syukur ya, sujud syukur untuk hal itu. Baik, semoga pembicaraan kita ini memberikan inspirasi dan lebih mengenal filosofi kehidupan, mengenal filosofi keberadaan kita, kesejatian manusia sebagai makhluk mikro kosmos dan bagian dari makrokosmos. Dan tentunya saya Sabta Dewi mengucapkan banyak terima kasih beserta kru Dharma TV. Mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.